yang percaya dengan gangguan-gangguan makhluk tidak kasat mata. Disitulah saya terangkan bahwa di sini ini jalannya menurun, banyak mobil-mobil trouble, terutama remblong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yani dengan channel Orang Urus Berbagi Channel. Namakan dengan channel berbagi. Saya akan membagikan pengalaman saya dulu dan gunanya untuk berbagi ke sesama para sopir ataupun pengemudi. Pentingnya kita berbagi bukan untuk berbagi informasi saja, juga kita harus kalau bisa berbagi sedikit rezeki untuk para dulur semua yang membutuhkan, terutama mobil-mobil yang lagi trouble di jalan. Banyak mobil yang trouble di jalan tidak lekas segera mendapatkan penanganan dari para mekanik, terutama mobil-mobil yang dari luar kota. Dan pengalaman saya dulu pernah mengalami trouble yang di situ jauh dari warung, mau ke sana jauh, ke warung ke sana sini jauh, dan kita harus menahan rasa lapar. Dan yang paling utama adalah yang paling kita harapkan adalah bantuan dari teman ataupun dari dulur sesama supir. Sebab apa? Misalnya kita mau ke warung meninggalkan mobil kita, ya kalau ada keneknya sih enak. Kalau tidak ada keneknya, kita mau meninggalkan mobil takut akhirnya dicuri, ataupun yang kita bawa adalah unit Hino. Di situ sangat laku sekali dashboardnya ataupun speedometernya. Dan juga kalau misalnya kita bawa barang yang berharga, kemungkinan akan cepat sekali untuk dicuri barang-barang yang kita bawa. Nah, disitulah tergerak hati saya untuk sedikit berbagi, sedikit rezeki yang saya peroleh. Dan alhamdulillah sambutan dari para dulur-dulur yang mengalami trouble suka sekali dan senang. Dan sedikit rezeki dari saya alhamdulillah bisa untuk mengisi perut, juga bisa untuk menghilangkan rasa hausnya. Alhamdulillah saya sedikit bisa berbagi rezeki karena dengan pengalaman saya yang dulu pernah merasakannya ketika mobil trouble di jalan. Dan berbagi untuk para dulur semua bukan cuma untuk berbagi rezeki, berbagi info tentang jalanan, terutama perjalanan saya dari pabrik menuju ke Malang, tepatnya pabrik Aqua, air mineral di Pandaan menuju ke Malang. Banyak supir luar kota yang mengeluhkan, katanya naik ke Malang itu tanjakannya luar biasa tingginya, padahal yang sebenarnya itu masih tinggian tanjakan-tanjakan di daerah Jawa Barat, terutama Bandung. Dan info dari saya, dimana sering-seringnya mobil trouble ataupun tidak kuat menanjak, disitulah video-video saya jelaskan kalau di sini ini seringnya mobil trouble tidak kuat menanjak karena memang faktor kendaraannya yang tidak menunjang, ataupun ada faktor-faktor lain yang katanya orang
tempatnya angker. Kita kan orang Jawa ataupun orang Indonesia, banyak yang percaya dengan mistis, banyak juga yang percaya dengan gangguan-gangguan makhluk tidak kasat mata. Disitulah saya terangkan bahwa di sini ini jalannya menurun, banyak mobil-mobil trouble, terutama remblong, dan kebanyakan begitu remblong masuk sungai membawa banyak korban. Nah, sebenarnya bisa diminimalisir dengan cara kita mengecek kendaraan, terutama minyak rem, pengeremannya. Juga kalau misalnya lagi jalan menurun, kita membawa muatan, jangan sampai kita menggunakan gigi nol. Karena apa? Kebanyakan para sopir, juga saya alami sendiri, menggunakan gigi nol dengan bantuan dewa angin. Nah, disitulah kita menyepelekan keselamatan kita sendiri, juga keselamatan orang lain. Sebenarnya tidak seberapa sih selisihnya, tapi selisih solarnya maksudnya, tapi bahaya di belakangnya itu yang harus kita pikirkan. Nah, dulur-dulur, pentingnya kita melakukan DDT ataupun defensive driving training, dan alhamdulillah saya sudah banyak mendapatkan undangan-undangan untuk melakukan ataupun penataran tentang keselamatan berkendara di jalan. Dan yang paling berkesan dalam hidup saya, pernah mewakili PT Padma Tirta Wisesa, perusahaan yang menaungi saya, distributor Aqua, atas undangan PT Indomobil Primaniaga, dealer Hino di Surabaya. Dan alhamdulillah di situ saya dapat banyak sekali ilmu tentang bagaimana berkendara yang baik, bagaimana melakukan pengecekan kendaraan, bagaimana mengantisipasi kalau misalnya ada bahaya, bagaimana pula kita memperlakukan kendaraan kita yang kita bawa, terutama juga harus berlaku sopan dan cakap di jalanan. Semua dikompetisikan, semua diuji, semua para peserta tidak terkecuali diuji cara bagaimana kita mengemudi yang baik, cara kita parkir yang baik, juga kita dites bagaimana cara memperlakukan ataupun menjalankan mobil unit kita, truk kita dengan baik. Dan alhamdulillah dulur-dulur, dari peserta yang ada, alhamdulillah saya dapat masuk 10 besar se-Jawa Timur. Itu adalah merupakan kebanggaan dalam hidup saya. Dan dulur-dulur perlu ketahui bahwa kita menjalankan mobil ataupun truk, kita harus dibekali sebelum melakukan perjalanan dengan yang namanya balok. Bukan balok kayu seperti yang kita tahu. Balok adalah singkatan dari bodi, air, listrik, oli, karet ataupun kertas. Bentar tuh, ngopi dulu. Dan arti dari kata balok tadi adalah B, bodi. Kita harus mengecek bodi mobil dari depan sampai belakang, mulai dari kita mengecek kipas ataupun wiper, kita mengecek komponen-komponen mobil, barangkali ada yang kendor, baut roda,
ataupun ban yang tekanan anginnya kurang harus kita cek, ataupun komponen-komponen yang longgar yang lainnya dari depan sampai belakang. Dan yang kedua adalah air. Di situ air terdapat air radiator, air aki, ataupun air wiper, air kipas harus kita cek. Karena untuk air radiator sangat penting dalam pendinginan mesin kita. Dan yang ketiga adalah listrik. Kelistrikan harus kita cek sebelum kita melakukan perjalanan, agar supaya kalau kita lagi perjalanan malam, penerangan kita bisa maksimal. Dan yang keempat adalah oli. Oli penting sekali untuk pelumasan mesin. Jangan sampai lupa dulur-dulur, sebelum melakukan perjalanan kita cek, mulai dari kita menarik tangkai penunjuk seberapa oli kita yang di dalam mesin. Kalau kurang kita tambah, kalau misalnya ada kebocoran. Dan yang keempat adalah karet ataupun kertas. Karet adalah karet van bel. Kalau van bel kita sudah mulai retak-retak, kita harus menggantinya, ataupun setidaknya kita laporan ke mekanik bahwa van bel kita harus minta ganti. Sebab kalau karet sampai putus, fatal dulur-dulur. Mesin kita akan overheat, panas, dan mesin akan macet. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah surat-surat yang namanya kertas tadi. Surat-surat mulai dari SIM, STNK, buku KIR, dan juga kertas yang paling penting adalah uang. Karena kalau kita lagi melakukan perjalanan, kalau tidak ada uang tidak akan kita bisa jalan, terutama untuk beli solar ataupun kita membeli tol. Membayar tol memang sekarang tidak tunai, tapi kita harus mengisi saldonya dengan uang tunai. Uang harus kita persiapkan, surat-surat kita persiapkan, surat-surat jalan, barang yang kita muat harus kita persiapkan. Itulah sedikit pengalaman yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk para sopir semua dan menambah ilmu dan wawasan berkendara kita semua. Demikian dulur, para subscriber saya semua. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke media sosial dulur semua. Dukung saya untuk selalu bisa berbagi ke sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3 bedal, 1 as.